Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari yang baru adalah anugerah Tuhan dan kita mau memulainya dengan yang terbaik, yaitu mendengarkan firman-Nya. Biarkan hati kita dikuatkan, iman kita diperbarui, dan jiwa kita dicerahkan oleh kebenarannya. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi ini, mari kita berdoa untuk mengundang hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan baru yang Engkau berikan. Kami rindu mendengar suara-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan hati kami dan memberi arah bagi langkah kami hari ini. Urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami memahami kehendak-Mu dan menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan pagi ini saya beri judul Mengatasi Kecemasan. Percayalah, Tuhan mengendalikan segalanya. Ayat firman diambil dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak dari kita sering merasa cemas dan khawatir. Entah itu tentang pekerjaan, keuangan, kesehatan, atau hubungan. Kecemasan tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun sebagai orang percaya, bagaimana kita seharusnya menghadapi kecemasan ini? Kita belajar dari Marta dan Maria dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita menemukan kisah tentang dua saudara perempuan ini, Marta dan Maria. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu Yesus. Sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Marta yang merasa terbebani dengan banyaknya pekerjaan berkata kepada Yesus dalam Lukas 10 ayat 40, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Yesus menjawab dengan lembut dalam Lukas 10 41 sampai 42. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Pelajaran dari kisah ini ada 2 poin. Yang pertama, prioritaskan kehadiran Tuhan. Di tengah kesibukan dan kecemasan, penting bagi kita untuk meluangkan waktu bersama Tuhan. Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus, menunjukkan bahwa mendengarkan dan bersekutu dengan Tuhan adalah hal yang utama. Poin yang kedua dari kisah ini, jangan terjebak dalam kesibukan yang tidak perlu. Marta terlalu fokus pada hal-hal duniawi, sehingga melewatkan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan kesibukan mengalihkan perhatian kita dari hal yang benar-benar penting. Pertanyaannya, mengapa kita harus menyerahkan kecemasan kepada Tuhan? Saya buatkan 3 poin dari pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita harus menyerahkan kecemasan kepada Tuhan? 1. Karena Tuhan peduli kepada kita. Tuhan bukanlah Allah yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang mengetahui setiap detail kehidupan kita. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan kecemasan kepada Tuhan? Karena kecemasan tidak menambah apapun dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa kecemasan tidak membawa manfaat apapun. Dalam Matius 6 ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dan poin yang ketiga, mengapa kita harus menyerahkan kecemasan kepada Tuhan? Karena Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia memberikan damai yang melampaui segala akal. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, berikut adalah langkah praktis untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah sarana komunikasi langsung dengan Tuhan. Sampaikan segala kekhawatiran Anda kepadanya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ini adalah langkah praktis untuk mengatasi kecemasan. Karena firman Tuhan adalah sumber penghiburan dan kekuatan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan Alkitab. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Poin yang ketiga, untuk mengatasi kecemasan, kita mengucap syukur dalam segala hal. Fokus pada berkat-berkat yang telah Anda terima daripada pada hal-hal yang membuat Anda cemas. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan poin yang terakhir, untuk mengatasi kecemasan, carilah dukungan dari komunitas iman. Bergabung dengan komunitas gereja atau kelompok kecil dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang terkasih, percayalah Tuhan mengendalikan segalanya. Kecemasan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi kita tidak perlu membiarkannya menguasai kita. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia peduli dengan kita. Dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat mengalami damai sejahtera yang sejati. Ingatlah janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita belajar untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan, mengetahui bahwa Dia selalu memegang kendali atas segala sesuatu. Semoga renungan ini memberikan ketenangan dan pengharapan bagi Anda hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami di pagi ini. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu, bimbing langkah kami, sertai pekerjaan kami, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Berikan hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil, serta hati yang sabar dan penuh kasih dalam setiap interaksi kami. Kami berdoa bagi keluarga kami, kerjaan kami, dan setiap tanggung jawab yang kami jalani. Lindungi kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari godaan, dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat, di mana kami bisa menjadi terang bagi dunia di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan iman dan pengharapan. Tuhan menyertai setiap langkah kita dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Jika renungan ini menjadi berkat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.